Kita kembali ke informasi kecelakaan kereta api. Dua buah mobil yang menerobos lintasan rel kereta api tertabrak rangkaian kereta api di lintasan Pasar Gaplok, Senen, Jakarta Pusat. Akibatnya satu gerbong kereta terbakar dan setidaknya satu orang tewas. Kobaran api terus membakar satu gerbong kereta Walahar jurusan Tanjung Priok, Purwakarta di perlintasan kereta api Pasar Gaplok, Senen, Jakarta Pusat. Kebakaran ini berawal saat sebuah mobil minibus menerobos perlintasan rel, disusul sebuah mobil box. Dua mobil itu pun ditabrak kereta api dan begitu tertabrak, minibus terlempar dari rel, sedang mobil box tersangkut kereta hingga terbakar. Baik, untuk mengetahui kondisi terakhir pasca kecelakaan antara kereta dan mobil yang terjadi di Pasar Gaplok, Senen, Jakarta Pusat, kita terhubung dengan koresponden Ruli Kurniawan. Selamat malam, Ruli. Bagaimana situasi terakhir di tempat kejadian perkara kecelakaan saat ini? Kapankah gerbong yang terbakar itu akan dievakuasi atau mungkin sudah selesai dievakuasi? Ya, selamat malam Indra, dan memang situasi di tempat kejadian adanya tabrakan ataupun terbakarnya gerbong kereta api di pintu Pasar Gaplok, Keramat, Senen ini memang situasinya sedang hujan, cukup lebat di sini, dan memang bisa dibilang pihak kepolisian maupun jadi petugas dari PT KAI juga sekarang kita semua lagi berteduh di pos penjagaan pelintasan kereta api ini, dan juga tadi saya masih lihat ada beberapa orang petugas dari PT KAI yang masih mengecek adanya kawat listrik yang hangus sehingga mengakibatkan kereta listrik ataupun KRL tidak bisa melintasi pelintasan dari Keramat Sentiong ini. Dan memang saat ini kondisi di sini memang sudah clear, saya bilang seperti itu, sudah tidak terlihat lagi adanya bangkai dari mobil yang tertabrak ataupun yang terbakar, dan juga gerbong kereta yang juga terbakar, karena memang pada pukul 7 malam tadi pemadam kebakaran sudah berhasil memadamkan api baik dari mobil yang terbakar maupun juga dari gerbong yang terbakar. Dan untuk gerbong sendiri saat ini memang kondisinya waktu posisinya sudah ditarik ke stasiun Jatinegara untuk dilihat perbaikannya seperti apa, dan nanti akan dilihat kapan akan dipindahkan ke stasiun Manggarai untuk dilakukan perbaikan. Sementara untuk bangkai dari mobil sendiri memang sudah dipinggirkan ke sisi dari rel yang tempat terjadinya tabrakan tersebut, di mana kondisi sudah sangat hancur dan juga hangus karena memang terjadi temper, di mana kondisi mobil sempat dilindas dan terseret sejauh kurang lebih 30 meter, dan memang kondisi sudah kita bilang berada di bawah kereta api, dan memang evakuasi dari mobil ini pun juga cukup terkendala tadi, dan memang di dalam mobil seperti yang dikatakan tadi memang terdapat 2 korban jiwa yang diduga meninggal dunia akibat terbakar, dan sekarang kedua jasad tersebut sudah dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Dan sementara untuk penumpang maupun awak dari kereta api juga bisa dikatakan selamat, dan mereka dipindahkan ke gerbong yang tidak terkena kecelakaan atau tidak terbakar ke Pasar Senen, dan nanti pada penumpang yang berada di gerbong pertama tersebut mereka akan dipindahkan ataupun akan diangkut dengan moda transportasi lain ke wilayah Purwakarta. Dan sementara itu sekarang bisa dikatakan jalur pelintasan Keramat ini sudah bisa dilalui oleh kereta jarak jauh, karena tadi baru saja kereta menuju Yogyakarta sudah melintasi wilayah pelintasan ini, karena memang tadi petugas dari jalan dan rel langsung memperbaiki rel yang sempat rusak sehingga bisa langsung dilalui oleh kereta jarak jauh. Dan tadi sebelumnya ketika sedang terjadi kecelakaan di mana petugas sedang mengevakuasi baik dari gerbong maupun dari mobil, sempat juga 2 kereta atau lokomotif kereta melintasi wilayah ini, yaitu yang menuju ke Kutoharjo dan juga menuju ke Malang melalui satu rel yang berada di sebelah kiri. Namun hingga saat ini memang arus kereta api ataupun KRL yang menuju ke Pasar Senen maupun Jatinegara sementara waktu akan diputus terlebih dahulu. Indra. Baik, Ruli, kalau kita mencoba mengambil hikmah dari kejadian atau kecelakaan ini, saya ingin coba di kronologisnya terlebih dahulu. Ketika 2 mobil box dan kalau tidak salah minibus tadi menerobos pintu rel kereta api, apakah sebenarnya ini ada palang pintu itu sendiri, ada rambu-rambunya, atau tidak ada memang sehingga mereka akhirnya menerobos saja?
Ya, ini memang yang menjadi pertanyaan besar ini. Ketika saya datang ke wilayah pintu dari pasar Gaplok ini, memang saya melihat adanya rambu-rambu di sini, ada palang pintu di sini, bahkan tepat di palang pintu juga ada sebuah Polsek Senen cabang pasar Gaplok juga berdiri di sana dengan personilnya. Namun memang menurut warga sekitar dikatakan wilayah sini itu wilayah pelintasan ataupun pintu dari pasar Gaplok ini memang kerap terjadi kemacetan panjang dan juga rel kereta yang dilintasi oleh kendaraan seperti itu, Indra. Dan ini kita melihat bagaimana ada kereta api juga yang melintas dari pelintasan yang tadi sempat terjadi kecelakaan ataupun tabrakan ataupun temper antara kereta dengan mobil box tersebut. Dan ya, memang hingga saat ini saya kembali lagi ke topik yang tadi, Indra, memang ini suatu yang bisa dibilang seharusnya tidak terjadi karena melihat bagaimana sudah ada rambu-rambu di sini, sudah ada palang pintu di sini, juga ada pos polisi yang berjaga-jaga di wilayah sini. Namun mengapa masih terjadi juga kecelakaan, adanya tabrakan antara mobil dengan kereta api? Saya tadi akhirnya juga bertanya-tanya kepada warga, apakah memang di wilayah sini sering terjadi di mana kendaraan roda 4 ataupun roda 2 melintasi atau menyerobot jalur perlintasan kereta api ini meskipun palang sudah ditutup maupun juga sudah ada sirene menandakan bahwa kereta api akan melintas. Dan warga mengatakan memang ini adalah hal yang terjadi terutama pada waktu sore hari ketika memang baik dari pekerja mereka mulai pulang ke rumah maupun dari para pedagang yang mereka baru berdagang dari Senen ataupun dari Jatinegara, mereka akan menuju ke wilayah Tanah Tinggi melalui jalur perlintasan ini ataupun sebaliknya. Dan itu sering terlihat sekali bagaimana kendaraan menyerobot seperti itu dan akhirnya membahayakan baik keselamatan dari pengguna jalan maupun dari keselamatan dari penumpang dari kereta api itu sendiri. Dan untuk menjawab hal tersebut, saya sudah bersama dengan Direktur Keselamatan dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, yaitu Bapak Edi Nursalam. Pak, ini kejadian lagi, Pak. Iya. Mobil ditemper oleh kereta, tertabrak dan terseret oleh kereta. Sebenarnya bagaimana sebenarnya pengawasan dari kereta apian sendiri maupun dari Kementerian Perhubungan melihat adanya bisa dibilang lolos nih Pak, dari pintu, ada juga sirene di sini, ada pos polisi juga di sini Pak, tapi mobil masih lolos dan terjadi kecelakaan seperti ini. Gimana Pak Edi? Ya, saya kebetulan dari sisi kereta apinya ya. Dari kereta api kita sudah mengamankan, kita sudah ada pintu, sudah ada SOP-nya, sudah ada petugas, kalau ada kereta lewat pintu langsung turun. Jadi tadi kejadiannya si pengendara ini menerobos. Begitu pintunya turun, pintu ini turun dia nggak bisa keluar. Kebetulan juga sepeda motor di sana kan melanggar. Jadi ini perlintasan ini paling banyak pelanggaran. Di situ sudah ada perbodennya 2 biji, sudah ada pos polisi. Tapi ya nggak mampu juga saya lihat polisi melakukan karena pelanggaran begitu banyak. Nah ini makanya ini harus ditangani. Ini sedang dalam penelitian kita dan KNKT. Jadi untuk sementara perlintasannya kita tutup dulu supaya kita nggak jadi korban lagi. Jadi kita nggak mau kereta kita. Untung saja penumpang tidak ada yang kebakar. Bayangin ratusan penumpang tadi di kereta Walahar ini, untung nggak jadi korban. Ini kan bisa dibilang sampel satu Pak, dari perlintasan atau palang pintu kereta api yang memang sering dilintasi oleh kendaraan yang bisa bilang menyerobot perlintasan kereta api. Mungkin ada banyak juga nih Pak, pintu-pintu seperti ini di wilayah Jakarta, mungkin khususnya mungkin juga di Indonesia nih Pak. Kedepannya akan seperti apa nanti pengawasan dari Direktur Jenderal Perkeretaapian dan juga terutama dari Direktur Keselamatan? Ya. Jadi saat ini di Indonesia lebih kurang 5.800 pintu perlintasan sebidang. Hanya 1.200 yang dijaga. Jadi 4.800-nya nggak dijaga. Ini dijaga pun diterobos. Nah, bayangin nggak dijaga. Ini sebentar lagi mau lebaran, ini volume lalu lintas juga akan meningkat. Ini sangat bahaya. Jadi kami sudah punya program. Untuk wilayah DKI kita akan menutup 19 titik perlintasan sebidang yang sudah ada flyovernya. Ini masuk Senen ya. Kemarin kita sudah tutup Pondok Kopi, Simanjuntak, Pasar Minggu, kemudian Pejompongan, sama satu lagi di Jatinegara dan Senen. Udah 6 biji kita tutup. Ini berjalan terus. Jadi untuk tahap pertama kita akan menutup seluruh perlintasan sebidang yang sudah ada flyovernya. Berarti sudah ada jalan alternatif bagi masyarakat. Baik. Nah, kita minta dukungan Pemda. Baik, penutupan perlintasan sebidang, jalur alternatif juga akan ditutup. Apabila sudah menjadi flyover akan ditutup di sana Pak. Yang penting adalah bagaimana penjagaan di sini juga karena tadi ada pos polisi juga nampaknya juga polisi bisa dibilang mungkin lalai ya Pak ya dengan adanya kondisi seperti ini Pak. Ya, saya nggak tahu mungkin karena pelanggaran ini sudah masif banget ya. Jadi mungkin polisi juga nggak sanggup lagi karena terlalu banyak yang melanggar. Ini memang perlu penanganan khusus dari pemerintah daerah sebagai pemilik jalan. Jadi kita harapkan juga pemerintah daerah ikut
meneliti ini, makanya nanti kita akan tutup dulu sementara. Besok akan kita rapatkan, kita undang rapat. Ini mau diapa ini? Harus ada yang tanggung jawab. Harus ada tanggung jawab dan kita lihat bagaimana solusi dari rapat besok ya Pak ya. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan seperti ini lagi. Indra. Ya, baik, menjadi pelajaran kita semua terutama menjelang arus mudik dan juga arus balik dalam lebaran ini. Semoga semua pihak agar begitu tetap berhati-hati ya, tidak ada menerobos lagi aturan yang sudah ada. Terima kasih Ruli Kurniawan atas laporan Anda langsung dari tempat kejadian perkara di mana kereta api menabrak mobil yang memang menerobos palang pintu kereta api di kawasan Jakarta Pusat. Terima kasih Ruli.